Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifastina Ningsih dari kelas 1B Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P20637022070. Tugas konsep dasar Reka Medis dengan dosen pengampu Bapak Ari Sukawan, SSTM Kes. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pelayanan kesehatan. Jenis-jenis sistem pelayanan kesehatan: yang pertama ada ambulatory care, yang kedua acute care, yang ketiga long term care, yang keempat rehabilitation care. Pengertian ambulatory care adalah pelayanan medis kepada seseorang yang bertujuan untuk pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap. Kegunaan ambulatory care: yang pertama, pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap. Yang kedua, mendapatkan asuransi kesehatan. Yang ketiga, mengurangi atau mengatur keuangan atau biaya. Tujuan ambulatory care yaitu mengupaya kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis formulir ambulatory care yaitu: yang pertama ada identitas pasien, berisikan data pribadi, data finansial, data sosial. Yang kedua, pengkajian awal rawat jalan. Yang ketiga, catatan penginputan CPPT. Yang keempat, pemeriksaan penunjang. Diagnosa ambulatory care. Salah satu contoh diagnosis di rawat jalan adalah penyakit MAH. Yang pertama, diagnosisnya adalah pemeriksaan fisik menyeluruh yang meliputi pemeriksaan perut dengan melihat, mendengar, atau mengetuk bagian perut untuk memeriksa perut kembung, nyeri, atau mendeteksi benjolan. Pemeriksaan pada mata atau kulit untuk melihat apakah kedua bagian tubuh tersebut menguning. Yang ketiga, tes darah untuk mendeteksi gangguan dalam tubuh seperti anemia. Yang ketiga, foto rongsen untuk melihat bagian dalam kerongkongan, usus halus, serta lambung. Yang keempat, CT scan perut untuk melihat kondisi bagian dalam perut secara lebih jelas. Yang kedua ada acute care atau perawatan akut. Pengertian acute care adalah rumah sakit yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang mempunyai penyakit serius atau penyakit akut, cedera, atau penyakit tertentu yang harus melakukan operasi. Kegunaan acute care yaitu pasien dapat menerima perawatan aktif dalam waktu singkat untuk trauma ataupun mengancam jiwa ataupun penyakit kronis. Tujuan acute care: yang pertama yaitu menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki penyakit serius, akut, cedera, atau tindakan yang harus melakukan operasi. Yang kedua, menyediakan pelayanan operasi. Yang ketiga, menyediakan layanan tambahan berupa diagnostik dan terapi layanan. Jenis-jenis formulir acute care. Contohnya nama formulir yaitu formulir acute care. Yang kedua, unit pengguna, unit acute care. Diagnosis acute care yaitu: yang A, serangan jantung, B, DBD, C, patah tulang, D, gagal jantung akut. Yang ketiga ada long term care yaitu perawatan jangka panjang. Pengertiannya
yaitu adalah berbagai layanan kesehatan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan medis maupun non-medis, pasien dengan penyakit kronis atau cacat yang tidak dapat merawat diri sendiri untuk jangka waktu yang lama. Kegunaan long-term care yang pertama, menyediakan berbagai pelayanan termasuk kostidal, menengah, rehabilitasi, dan perawatan terampil. Yang kedua, menyediakan perawatan jangka panjang untuk penyakit kronis, lansia, dan latihan dalam aktivitas keseharian. Tujuan long-term care yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang hidup menyangkut dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas keluarga untuk memberi perawatan, mendukung peningkatan akses untuk mendapatkan perawatan secara terus-menerus, mengintegrasikan perawatan, dukungan, dan layanan pengobatan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan perawatan dan meningkatkan akses terhadap obat-obatan dan komoditas penting dalam perawatan. Jenis-jenis formulir long-term care yang pertama, nama rekam medis, yang kedua, identitas pasien, yang ketiga, tanggal masuk dan tanggal keluar, yang keempat, keluhan awal, yang kelima, diagnosa, yang keenam, hasil pemeriksaan penunjang, yang ketujuh, keadaan pasien saat pulang, yang kedelapan, terapi, yang ke-9 alergi, ke-10 instruksi tindak lanjut, ke-11 tindakan, ke-12 keadaan keluar dan cara keluar, ke-13 pemeriksaan fisik, ke-14 nama dan tanda tangan dokter penanggung jawab pelayanan. Diagnosa long-term care. Contoh diagnosa perawatan jangka panjang adalah keperawatan pada lansia di mana akan dilakukan pendekatan fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Yang terakhir ada rehabilitation care. Pengertian rehabilitation care yaitu terapi yang dilakukan guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah, misalnya syaraf terjepit, cedera, patah tulang, dan kelumpuhan akibat stroke. Kegunaan rehabilitation care yang pertama, membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Yang kedua, membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya dan mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Tujuan rehabilitation care yang pertama, mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui panduan intervensi medis. Yang kedua, keterapian fisik. Yang ketiga, keteknisian medis. Dan keempat, yaitu mencegah komplikasi akibat kerah baring. Jenis-jenis formulirnya yaitu yang pertama ada identitas pasien, yang kedua tanggal dan jam, yang ketiga anamnesi, yang keempat pemeriksaan fisik tanda vital, yang kelima kemampuan fungsional, yang keenam pemeriksaan sistematik dan pengukuran khusus, yang ketujuh alergi, yang kedelapan kebutuhan rehabilitasi, yang kesembilan pelayanan keperawatan. Diagnosis rehabilitation care. Diagnosis fisioterapi pada orang yang baru sembuh kecelakaan. Yang pertama, olahraga dan gerakan peregangan khusus untuk meredakan nyeri, menambah ruang gerak, dan meningkatkan kekuatan. Yang kedua ada terapi pijat, ultrasound, atau pemakaian suhu panas dan dingin guna meredakan nyeri otot. Yang ketiga ada berlatih menggunakan alat bantu seperti tongkat, kruk, walker, dan kursi roda. Yang terakhir ada rehabilitasi untuk membiasakan diri dengan anggota tubuh palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.